Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Waalaikumsalam. ya, bentar ya Mas ya. Peserta sudah menunggu ya Mas ya. Nggih, Bu. Eh, halo. Oh, Mbak Ina, Ya, ntar Mbak Ina ini. Bentar, bentar. Baik, Mas Panggi, bisa kita mulai ya Mas Panggi. baik Bapak Ibu, Terus selamat sebentar, sore. sebentar. Saya Masih belum bisa semangat? dengar suara. Halo, suaranya tidak keluar deh. Ya, mati. Matiin dulu. Biasanya biasanya gimana? Matiin. Matiin apa? Oke. Maaf ya Mas Panggi, ini ada masalah. Ini saya sudah ganti laptop, ada Mas Panggi. Oh, Sebentar. laptopnya tadi Lah ini trouble. ada suara Oh, Mas. suaranya Ah, kedengeran kok, Bu. sudah. Suaranya masuk, Bu. Oh masuk. Iya, Ya ya. suara. Ya, oke. Oke deh. Tapi ini saya tidak pakai ini Bapak Ibu. Mohon maaf, nggak pakai Virtual. background ya karena kan ini laptop anak saya. Saya belum dan file-file saya juga ada di laptop satunya. Mm-mm. Oke. Ya baik kita mulai saja dulu. Mudah-mudahan nanti ada keajaiban. Kita ya mungkin dengan segala keterbatasan gitu. Tapi kita mulai aja. Ini Ya, laptop baik yang Bapak Ibu, satunya ini. eh, untuk masih semangat ya di sore hari ini. Halo, apakah suara saya masuk, Bu, Bapak Ibu? Masuk, Mas. Masuk. Masuk Gitu. Pak Panggi. Masuk, Iya, Pak. Kedengeran, sudah Mas. pada lemes apa gimana ini, Bapak Ibu? Sudah sore sekali. Yang lemes Dia panitia juga sama sudah pengajarnya kayaknya nih. Iya, masih semangat ya. semangat ya. Masih, Pak. Ya, Ah, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk keaktifannya mengikuti Laskar kali ini dengan segala kondisi yang ada ya. Terima kasih juga untuk Ibu Nurul yang masih semangat mengawal dari pagi sampai sore hari ini. Kalau di jadwal itu sampai 17.45, gitu ya Ibu Nurul. Ya untuk mempersingkat waktu, eh, sepenuhnya kami aturkan ke Bu Nurul. Monggo Bu Nurul. ya, baik. Terima kasih ya, Mas Panggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Panggi, Mbak Ina, ya, Mas Syahrul, ya, yang senantiasa terus mendampingi kita semua, nggih. Alhamdulillah. Dan tentunya kepada para peserta yang berbahagia dan sangat kami banggakan,
Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kita masih diberikan nikmat semangat ya dan juga sehat sehingga dapat kita bersama ya pada materi uh, overview. Kalau sesuai jadwal itu namanya adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel Bapak Ibu. Tapi hakikatnya sesuai dengan arahan dari unit eselon 2 kami unit eselon 3 di sini, bahwa materinya adalah overview Bapak Ibu. Antara lain adalah kita akan menguatkan pemahaman kita terhadap konsep-konsep dari ASN berakhlak yang terangkum dalam core value ASN eh, berakhlak. Baik, Ibu dan Bapak, mari bersama-sama dulu pertemuan ini kita buka ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Salah satu dipersilahkan untuk berdoa dulu. Mhm. Dipersilahkan memimpin doa. Silahkan. Oke. Ya, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, baik. Mari kita bersama-sama berdoa ya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Ya, amin amin ya robbal alamin. Para peserta yang berbahagia, ya, ya. Untuk eh, pada pertemuan kita di sore hari ini, ya, bahwa yang pertama, ya urut-urutannya kita akan perkenalan dulu. Perkenalan yang tadi di pagi hari ya saya sudah sudah diperkenalkan oleh eh, Bapak Ketua kita. Oke. Saya Ibu Nurul ya bersamai pada agenda 2 selama 5 hari sampai dengan hari Rabu, Bapak Ibu, hari Rabu. Karena hitungan hari itu masuk, Sabtu juga masuk. Sabtu itu adalah hari yang kedua, asinkronus. Ya, Ah, saya Ibu Nurul, Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Menjadi Widya Iswara sejak tahun 2006, ya tepatnya dilantik pada 13 Desember tahun 2006. Sebelumnya saya adalah guru dari banyak madrasah, Bapak Ibu. Ya, pernah di MAN 1 Surakarta, pernah di MTSN 2 Surakarta, pernah di MTSN 1 model Kebumen. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa Ibu bisa jadi Bideswara? Ya, karena mengajukan alih fungsi. Ya, alih fungsi dari guru menjadi Bideswara ketika itu ada pendaftaran dibuka kesempatan alih fungsi jabatan. Oke, sudah takdir dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, nggih, yang Maha menentukan. Pada hari ini saya diberikan amanah, nggih, untuk bersama-sama Ibu dan Bapak. Saya menjadi fasilitator belajar bersama dalam rangka untuk memahami dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam nilai-nilai berakhlak dalam khususnya nanti ketika Ibu dan Bapak berada di tempat kerja. Rangkaian kegiatan kita ya pada pelatihan dasar ini adalah meliputi, ya Bapak Ibu, meliputi ada 4 agenda. Coba agenda 1 itu apa, Bapak Ibu? Agenda 1 itu apa? Ya, Sikap diingat-ingat. perilaku bela negara. Ya, sikap perilaku bela negara. Ibu Yuni, nggih. Sikap perilaku bela Hmm. negara. Lalu, agenda di dalam sikap perilaku bela negara itu ada apa di dalamnya? Materi-materi apa saja yang kita pelajari? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara,
Hmm, analisis isu kontemporer, dan ya, kesiapsiagaan bela negara. oke. Ya, itu ya yang sudah disampaikan tadi. Nah, di dalam sikap perilaku bela negara itu nanti menjadi dasar kita ya sebagai ASN, nih, karena kita berada di wilayah negara Republik Indonesia, ya kita wajib untuk cinta dulu, cinta. Nah, cinta kepada negara kita. Setelah itu, setelah terpatri semuanya yang menjadi dasar itu tadi, oke, dan Anda juga memahami eh, isu-isu baik dalam skala global maupun skala internal yang ada di tempat kerja Ibu dan Bapak. Oke. Lalu kita sekarang masuk kepada agenda yang kedua. Agenda yang kedua ini namanya apa, Bapak Ibu? Agenda yang kedua, Nilai-nilai dasar PNS, ya nilai-nilai dasar ASN. Ya. ASN, Nilai-nilai dasar ASN itu yang dimaksudkan nilai-nilai dasar apa? Yang terangkum dalam akronim apa? berakhlak, Berakhlak. Berakhlak. Berakhlak itu apa, para peserta? Berorientasi berorientasi pelayanan, pelayanan, Ya, akuntabel, akuntabel, ya, kompeten, ya. harmonis, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. loyal, Terus harmonis. Terus coba salah satu coba. Salah satu. Berior- Berorientasi pelayanan, Heeh. akuntabel, Ya, kompeten, ya, harmonis, ya, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ya. Terima kasih ya, Ibu Ibu Zahra. Nggih. Yang lain juga lancar ya. Yang lain coba satu lagi Ibu minta. Ya, Ibu ada yang raise hand nggak ini? Eh, Raise hand di sini ada apa? Direction ya, Anda bisa pilih tangannya naik. Boleh untuk menyampaikan apa kepanjangan dari akronim berakhlak. Ya, silahkan. Silahkan berakhlak. Ber- saya Bu, Oh iya, silahkan Ibu Uning ya. berorientasi pelayanan, akuntabel, Ah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, Alhamdulillah ya. Insya Allah yang lain juga apa? Oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya agenda berikutnya adalah agenda 3. Oke, agenda 3. Apa itu agenda 3? Namanya dulu, nama agendanya dulu. Kedudukan kedudukan dan peran peran Bukan ASN, dan peran ASN. Ya, kedudukan dan peran ASN dalam rangka untuk mendukung terwujudnya Mendukung mewujudnya terwujudnya smart 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 government. governance. governance sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. ya, ya. Di dalamnya terdapat materi apa saja? Manajemen ASN, ASN profesionalitas atau dan smart profesionalisme, dan smart Smart, smart smart ASN. Smart government, ASN, smart ASN. Oke, ASN. Alhamdulillah. Selanjutnya setelah agenda 3 ada agenda berapa lagi? 4. Agenda agenda 4, 4, Agenda Habituasi, 4. Agenda 4 itu meliputi apa di dalamnya? habituasi, 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 Habituasi. Di dalam habituasi itu ada kegiatan apa di dalamnya? merancang merancang aktualisasi, aktualisasi, Rencana aktualisasi, rancangan aktualisasi, lalu ada ada eh, pembinaan, pembimbingan, pembimbingan juga. pembimbingan dalam bentuk coaching ya oleh kami yang dari Ya. BDK Semarang, terus bimbingan oleh pimpinan atau yang ditunjuk oleh pimpinan namanya apa Bapak Ibu? Men Mentor, Mentoring. mentoring. Lalu nanti akan diakhiri dengan seminar. Nah, harapannya ketika habituasi itu terjadilah aktualisasi dulu. Aktualisasi nilai-nilai yang sudah dirangkum di dalam matriks sesuai dengan perencanaan kegiatan yang lalu ketika di agenda 1, Ibu dan Bapak
sudah menetapkan isu, nggih, isu. Lalu isu tersebut Anda susun kegiatan-kegiatan, lalu dirinci lagi, di breakdown lagi menjadi tahapan. Dan pada masing-masing tahapan itulah Anda mengaktualisasikan dengan desain Anda kan, by design sesuai langkah, sesuai tahapan Anda, nilai-nilai apa saja yang dikembangkan, ya, nilai-nilai apa saja yang Anda aktualisasikan. Harapannya akhirnya Anda seterusnya dapat membiasakan. Nah, pembiasaan itu namanya adalah habitu habituasi. Habit, habituasi. Nah, itu Bapak Ibu Tuasi. rangkaian-rangkaian pada uh, agenda Latsar, nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nggih, kita akan masuk pada uh, perkenalan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Lanjut, Ibu dan Bapak masing-masing dengan ketentuan memperkenalkan dirinya itu diawali dengan menyebutkan nama tentunya, lalu jabatan, lalu instansi dan diakhiri dengan jabatan. Yang memperkenalkan diri ketika sekarang ini sudah selesai, silahkan menyebutkan atau mempersilahkan teman berikutnya untuk memperkenalkan diri. Ayo, dipersilahkan. Yang pertama. Ya, silahkan memperkenalkan diri. Izin Bu, Ketua, saya terdahulu. ya, Perkenalkan, silahkan. nama saya Sobirin. Saya dari UIN Sunan Kalijaga. Jabatannya adalah sebagai penata komputer. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Hadirin. saya nunjuk Mas Topan saya, disertai kata-kata hari ini. Oke, terima kasih Pak Sobirin. Mohon izin Bu. Ya, silahkan. Oke, nama saya Topan Permadi Putra, instansi kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Jabatan sebagai penyuluh agama Kristen, Bu. Ya, Matur terima nuwun. kasih. Iya. Pak Wahyu, Bu. Siapa yang sekarang? Pak Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prakosa, instansi di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten, jabatan Guru Informatika Ahli Pertama. Ya, terima kasih. MTSN 4 itu yang di mana ya, Pak? Yang di Pedan, Bu. Oh, yang di Medan. Ya, ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, monggo Bapak Ragil. Oke. Baik, perkenalkan Bu, dengeran ya? Ya, Perkenalkan nama saya Ragil Catur Nugroho, penempatan di KUA Kecamatan Sayung sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. ya. Sayung itu Demak ya, Pak ya? Oke, Ya. selanjutnya Mungkin. Ibu Yuni. Terima kasih. Perkenalkan Ibu, nama saya Yuni Astuti. Saya dari instansi MTS Model Kebumen, Bu. Hah? Dari MTS MTS model Negeri 1 tempat saya Kebumen. tuh. Oke. Ya, Bu, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali, Bu. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Saya jabatannya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan. Ya, 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 ya. Alhamdulillah ada khusus ya. Kalau dulu kan Nggih. yang kelola ya guru-guru IPA itu, nggih. Karena Nggih. sekarang ada gedung baru dari SBSN, jadi didatangkan laboran gitu. Oh, gitu. Nggih, 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 nggih. Senang sekali, Bu. Bu Yuni, nggih, selamat mengikuti pelatihan, nggih. Sukses, nggih. Nggih, Bu. Selanjutnya siapa, Bu? Selanjutnya Bu Sinta. Oke, perkenalkan Ibu, nama saya Sinta Prasetya Triasari dari MAN 2 Sragen, jabatan Guru Bahasa Inggris. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sinta. Oke. Ya, selanjutnya Bu. Selanjutnya Bu Zahra. Zahra.
Ya, Bu Terima Zahra. kasih. Mana Bu Zahra? Perkenalkan Ibu, nama saya Zahra Arindita Abdillah, instansi di KUA Kapanewon Patu, jabatannya penyuluh agama Islam ahli pertama. Terima kasih ya, Bu Terima Zahra. kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya Selanjutnya, Ibu Uning. Bu Uning. Oke. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Uning Hapsari Putri. Saya dari MAN 1 Karanganyar. Jabatannya guru matematika ahli pertama. Matematika ahli pertama. Dulu kepalanya Bu Panjar, nggih. Nggih, leres. Dulu banget, nggih. Terima Selanjutnya kasih Bu. Pak Wahid. Pak Wahid. Nggih, ternyata audionya sedang bermasalah. Selamat sore Ibu, nama saya Wahid Afriansyah. Saya tempat tugasnya di MTSN 2 Boyolali. Saya sebagai guru ahli pertama, guru bahasa Inggris. Matur suwun. Ya, terima kasih Pak Wahid. MTSN 2 itu di Di Ketitang Nogosari, Bu. Ketitang Negusari, nggih. Nggih, Iya, iya, iya. Tempatnya. Halo? Ya, nggih. Selanjutnya ingkang dereng Pak. yang belum siapa ya? Kula, Bu. Ada Pak Pramadya, monggo Pak. Iya. Izin memperkenalkan diri, saya Pamadya Sabdo Kuncoro dari MTSN 4 Sragen, jabatan Guru Ahli Pertama Seni Budaya. Matur nuwun. Ya, sama-sama Pak. Ini panggilannya siapa Pak? Monggo, menurutnya bagaimana, Bu? Bilangnya kalau di Jogja kan, misalkan Joko itu Ya, tulisannya Jaka, ya, Supriyanto itu Supriyanta. Kalau ini gimana nih, Pak Madio atau Pak Madia? Pamadya lebih baik, lebih Oh bagus. gitu. Oke. Iya. Ya, ya, ya Pak. Maaf Pak. Oke. Baik. Ada yang belum memperkenalkan diri? Masih ada kan? Pak Zaus. Ya. Siapa lagi Pak? Saya Bu, eh, izin nama saya Zaul Sabiq Tamam, asal instansi Kan Kemenak Kota Salatiga, jabatan Peranata Komputer. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada Bapak Ibu? Sudah semua ya memperkenalkan diri, nggih? Ya, baik. Yang pertama, ya, ini nanti kita rencanakan, kalau sesuai jadwal kita akan selesaikan pada pukul berapa, Bapak Ibu? Tadi kita mulai, ah, kalau yang sesuai jadwal, pukul 17.45. 45, berarti masih ada waktu 1 jam. Oke, 1 jam kurang lebih, mudah-mudahan sebelumnya sudah bisa. Nah, tujuan daripada eh, pertemuan kita pada hari ini, yang pertama adalah kita akan bersama-sama untuk menguatkan kembali pemahaman terhadap konsep ya, konsep agenda kedua. Itu pertama. Kedua adalah mengkaitkan agenda 2 dengan agenda khususnya agenda 4. Yang ketiga, kami akan menyampaikan ya ini sebagai penguatan dari tugas baik individu maupun kelompok yang itu menjadi kewajiban ibu dan bapak diunggah ke LMS kita yaitu blc.bdksemarang.net. Ya, harapannya tentu ya terjadi kesamaan persepsi sehingga sama gitu ya, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya eh, kami ya kami akan menutup pertemuan kita ini. Oke, mudah-mudahan eh, apa yang menjadi tujuan yang tadi sudah kami sampaikan dapat terpenuhi pada pertemuan ini. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, baik kita bersama-sama melakukan apresiasi kembali untuk mengingat kembali ya, untuk mengingat kembali apa saja yang Bapak Ibu telah pelajari pada materi kita ya, pada materi kita
ketika di MOOC. Ya. MOOC itu apa, Bapak Ibu? Apa itu Bapak Ibu? MOOC. Massive Open Online class. Massive Open Online Course. Massive Open online Open course. Online Course. Online Course. ya. Massive Open Online Course ya. Course. Ya, course. Apa benar Bapak Ibu bahwa yang lalu itu ketika Anda MOOC itu betul-betul masif? Apa makna masif Bapak Ibu? Apa makna masif? Ditujukan untuk banyak peserta. Oh, jadi banyak sekali ya. Jadi huge banget, besar banget, banyak kali pesertanya. Dan memang Peserta. ketika itu banyak Bapak Ibu. Ketika itu memang banyak sekali, nggih. Nah, memang banyak. Nah, secara dalam jumlah banyak dapat diselenggarakan secara online dan terbuka ini sangat memungkinkan. Di sini ada kelebihan dan juga ada ya tentunya kita melihat pada sisi kelebihannya ya. Dengan adanya apa namanya ini sarana secara online itu dapat menampung banyak orang untuk belajar. Menurut Anda, ketika Anda mengikuti MOOC itu, ya, materi apa saja yang Anda pelajari, Bapak Ibu? Materi apa saja yang Anda pelajari pada agenda 2? Terus itu Pada agenda 2, Anda mempelajari apa? Apa saja, Bapak Ibu? Timetable, kompeten, nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN, kemudian yaitu nilai kompeten, terus yang lainnya lagi Harmonis, harmonis, kemudian apa lagi? Kolaboratif, Ya, kolaboratif, kemudian Loyal, Bu. Loyal. Loyal. loyal, kompeten, Adaptif. akuntabel, Loyal, ya, adaptif, kolaboratif. ya, adaptif dan akuntabel. kolaboratif, akuntabel, ya. Hmm. Nah, di antara nilai-nilai itu, ya Bapak Ibu, uh, itu kan Anda secara konseptual ya. Kemudian setelah itu ada penjelasan apa lagi ketika Anda di MOOC? Anda belajarnya melalui sarana apa untuk dapat lebih memahami? MOC ada modul dan juga video. Ya, Video dari microlearning. ya ada video micro learning. Terus apa lagi selain itu? Ya, PowerPoint, Modul PowerPoint. Ah, terus apa lagi Bapak Ibu? Modul, modul sudah disebutkan. Ada PowerPoint, ada video micro learning. Nah, di dalam pada masing-masing materi itu di dalamnya ada eh, selain pembahasan-pembahasan itu juga ada pembelajaran terkait dengan konsep juga ada apa lagi Bapak Ibu? Di sana juga ada implementasi penerapan contoh dari masing-masing nilai di tempat kerja. Ada tidak Bapak Ibu? Ada tidak pada modul? ada Ibu. Selain itu juga ada studi kasus. Iya tidak Bapak Ibu? Iya, ada Ibu. Ada kan? Ya, Iya. oke. Ada ya. Nah, sekarang menurut Anda yang ada di dalam modul itu terkait dengan apa? Studi kasus itu, ya. Apakah nah, apakah studi kasus itu
dapat memberikan kontribusi pemahaman Anda yang lebih baik terhadap pemahaman Anda terhadap nilai-nilai yang diterapkan pada studi kasus. Apakah iya, Bapak Ibu? Ya, Bu. Nggih, Betul? nggih, Bu. Nah, yakin Anda pemahaman Anda menjadi lebih baik? Insya Allah yakin. Allah. Ya, Kalau Bu. Nggih. yakin, saya akan memberikan ini apa ya, bukan soal, tapi persepsi gitu, nggih. Siap Bapak Ibu? Saya akan mengirimkan link dulu, nggih. Siap Bapak Ibu? Nah, Oke, siap saya Ibu. akan mengirimkan link Siap, sudah Ibu. copy di sini. Oke, saya di kolom chat ya. Silahkan. Oke. Ya, silahkan. Ya, ada 10 soal ya. Ibu dan Bapak dipersilahkan untuk mengerjakannya. Oke, silahkan. Waktunya 5 menit lah ya. Sampai ya 5 menit. 16.58. Oke, dipersilahkan. Ya, saya cek ya. Ada yang sudah selesai belum? Oh, sudah 3 orang. Oke. Wow, wow. Nilainya 9 dan nilainya 10. Nggak apa-apa. Maksud saya kalau nanti ada yang kurang dari itu tidak masalah. Karena kita itu dalam proses sedang berupaya untuk memahami. Ya, untuk memahami. Jadi eh, pernah salah itu tidak apa, tapi kalau selalu salah itu yang salah ya. Itu yang tidak kita inginkan ya. Karena pintu maaf itu selalu terbuka, pintu untuk kita menjadi lebih baik itu banyak ya, banyak sumber-sumber kita untuk belajar memperbaiki diri. Ini sudah 6 orang ya para peserta. Izin saya untuk membuka, boleh Bapak Ibu? Ya sambil menunggu teman yang lain menyelesaikan, boleh ya? Oke.
Udah nampak pada layar ya. Oh, sudah 10. Cepat sekali ya Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lihat dulu summary-nya. Yang bagus sekali. Dapat nilainya di atas 6 semuanya. Oke. Silakan Anda eh, kita cek lagi, kita turun ya. Kita turun. Mm-mm. Yang dapat nilai 10 itu ada 7, 9 itu ada berapa orang ini? Ada 3 orang dan yang lain ada dapat nilai 7. Ini not too bad Bapak Ibu, ini bagus gitu loh. Bagus. Tapi 11, oh memang 11 orang ya di angkatan 4 ya? Hmm. Iya, benar Ibu, ada 11 orang. GG, 11, di Bu. kelompok 4 ya, ada 11 orang. Ya. Baik, kita cek ya, kita cek. Oh, ini ada satu orang yang eh, memilih pengecoh, memilih pengecoh, Pak Ibu. Apa ini? Ini juga terjadi pada kelompok yang lain, ya sama. Berarti ini pengecoh yang bagus ini. Nah, pelayanan terbaik dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi itu merupakan salah satu dari ukuran pelayanan yang prima atau pelayanan yang dapat diandalkan. Selain ya memuaskan, eh, apa ya, murah gitu kan. Anda tahu dalam pelayanan umum dewasa ini, ya, eh, ketika dulu, zaman dulu Bapak Ibu ya, zaman dulu kalau kita atau zaman zaman saya Pak Ibu, kalau saya itu bayar SPP, bayar SPP, saya kuliahnya di Solo, itu antrinya dari pagi sudah buat barisan. Tapi kalau sekarang coba perbedaannya seperti apa Bapak Ibu? Eh, Kalau dulu juga bank yang diajak kerjasama oleh ini rektorat gitu ya, diajak kerjasama dalam mengurusi atau menerima uang SPP ini tiap semester, itu hanyalah bank-bank tertentu dan dan petugas bank itu berada di kampus. Nah, orangnya itu berada dipindahkan ke kampus sehingga eh, ada bank pindahan dari bank yang sebenarnya yang berada di kampus. Kami itu antri Bapak Ibu. Nah, sekarang Anda bandingkan dengan kondisi sekarang, seperti apa layanannya untuk pembayaran SPP? Seperti apa? Silahkan. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Seperti apa Bapak Ibu? SPP dapat dilakukan Eh, secara online. iya, secara online. Ya, secara online. Berikutnya apa Bapak Ibu? Ini maaf, saya mau saya kirim ini apa namanya background ini mau saya kirim, tapi saya harus nunda gini ya. Saya tidak pakai background nggak apa-apa ya dulu ya. Nanti kalau ada waktu Anda mengerjakan saya akan kirim background ini karena saya pakai laptop yang lain nih Bapak Ibu. Laptop yang lain. Tapi untung dengan kemajuan teknologi di masa ini, Bapak Ibu, materi-materi itu ada di cloud, ada di drive gitu kan. Tadi ini kuis juga saya membuka. Untunglah, kok semuanya ya alhamdulillah tidak terjadi ini kendala yang berarti. Selanjutnya tadi, layanan itu bisa secara online dan juga bank-bank penerimanya banyak gitu. Sehingga pelanggan itu adalah raja, dapat diwujudkan dalam hal ini dalam bentuk pelayanan yang terbaik dengan kecepatan tinggi. Tapi ada hal yang lain, yang tinggi itu tidak mesti juga ada ukuran yang lain, variabel yang lain, yaitu murah, nah, kan? Ya murah, praktis. Ya, kalau ini tadi ya, secara online itu cepat. Murah, murah tidak ukurannya. Murah kan? Murah. Praktis tidak? Iya, Praktis. Artinya, praktis. artinya ketika memilih poin ini, pilihan atau distraktor memberikan pelayanan terbaik dengan kecepatan tinggi, ini bukan satu-satunya ukuran pelayanan optimal terbaik yang dapat diberikan oleh unit layanan. Oke, sehingga kuncinya adalah yang banyak dipilih ini, sejumlah 10 orang, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini
Semuanya sepakat. Kalau sudah sepakat, saya tidak akan menjelaskan. Oke, berarti sudah tidak ada masalah di sini. Berikutnya, ini tidak ada masalah juga. Loyalitas seorang PNS terhadap bangsa dan negara diwujudkan melalui perilaku. Nah, Anda itu adalah PNS. Kalau sekarang bisa berkata, ya loyal, kita harus loyal. Loyal itu apa sih Bapak Ibu? Loyal? Loyal itu salah satu kata kuncinya apa Bapak Ibu? Setia, Loyal apa? setia, Setia. Terus setia. apalagi eh, Menjaga nama baik. menjaga nama baik. Kemudian apalagi dalam konteks kita sebagai warga negara yang memiliki dasar negara, loyalitas itu erat kaitannya dengan nasionalisme. Dalam arti yang luas, tidak sekedar nasionalisme itu adalah sesuai dengan sila yang ketiga, tapi juga sesuai dengan keseluruhan sila-sila itu kita katakan masuk dalam kata kunci eh, cakupan nilai nilai loyalitas ya. Anda sebagai PNS ya, apa yang akan Anda putuskan ketika Anda diminta lembur melampaui jam kerja? Kan enak Bu, ada uang lembur. Wah, sekarang kita itu ya Bapak Ibu kalau bekerja eh, karena tunjangan kinerja kita sudah melekat ya, sudah melekat, sudah ada gitu kan, ada gaji, ada tunjangan kinerja gitu kan. Nah, itu ya menjadi satu kesatuan penghasilan Anda. Nah, sehingga apa keputusan Anda ketika Anda diminta untuk bekerja di luar jam kerja atau Anda diminta menyelesaikan tugas di luar tugas pokok fungsi Anda. Karena Anda kan pinter-pinter nih. Pinter-pinter itu apa maksud saya? Anda dapat membaca tusi Anda sesuai dengan jabatan, ya kan? Tapi di sisi lain, instansi Anda itu memerlukan partisipasi, memerlukan kontribusi Anda yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang tidak terkait langsung dengan tusi Anda. Apa yang Anda lakukan ketika Anda diminta? Nah, itu menuntut loyalitas Anda. Karena apa sebagai PNS, Anda tidak hanya dalam SKP yang terbaru ini ya Bapak Ibu, SKP yang terbaru, bahwa Anda tidak hanya melaksanakan tusi, atau lagi dengan adanya penyederhanaan birokrasi kan sekarang ini tidak ada eh, apa ada pemangkasan unit-unit eselon maaf pada eselon 3 misalkan di kantor kami ya. Sekarang yang eselon 4 itu hanya satu, sebelumnya ada tiga. Terus yang melaksanakan tugas ketatausahaan siapa? Yang melaksanakan tugas pelatihan siapa? Yang melaksanakan, maksud saya administrasi pelatihan siapa? Kalau pelatihan tetap Widya Iswara. Yang melaksanakan tugas untuk menyusun ini membuat apa namanya informasi data secara statistik siapa? Yang mengurusi petugas upacara menentukan jadwal, membuat jadwal siapa? Yang menyusun jadwal muazin yang mengisi menjadi imam, khotib, ya, muazin di masjid di Bali Diklat siapa? Contohnya, yang menyusun siapa? Apakah ada jabatan yang langsung tusinya demikian? Kan tidak ada Bapak Ibu. Yang tadi yang terakhir terkait dengan masjid, yang mengurusi koperasi siapa? Nah, ini Bapak Ibu dituntut PNS yang loyal, tugas-tugas tersebut silahkan ada forum ya ketika Anda menyusun SKP. Anda sudah menyusun SKP belum Bapak Ibu? Tampuk. Ya, Bu. Ya. Udah, Bu. Nah, di samping TUSI ya, Anda masuk ke dalam atau dalam perkinnya ya, dalam perkinnya pimpinan juga ada tugas yang di luar itu yang Anda harus laksanakan, yang kita katakan sebagai tugas direktif pimpinan. Nah, sehingga Anda diperintahkan pimpinan ya siap, siap, selalu siap. Jangka kerja Anda itu panjang. Nah, Anda harus ini terus membangun diri ya, membangun diri menjadi ASN yang unggul, tidak hanya unggul dalam
ini unggul dalam kemampuan Anda secara secara apa pengetahuan, Anda smart dalam membuat atau terampil gitu, tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi juga harus didukung dengan sikap-sikap. Dan sikap inilah yang mendasari kita, mendasari siapa saja untuk menjadi seorang yang profesional. Sangat diinginkan. Mendingan kemampuan dan keterampilan itu biasa-biasa, yang penting sikapnya itu baik daripada uh, uh ya pengetahuannya tinggi, keterampilan bagus, tapi dia tidak memiliki attitude yang baik. Oke, tuh. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah nih semua sudah sepakat ya untuk meningkatkan. Oh ya, ini terkait tadi dengan nilai-nilai tadi, nih Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan suatu negara dikatakan sebagai negara yang maju itu ternyata ekivalen Bapak Ibu, relevan dengan attitude sikap kolektif bangsa. Ya. Coba ada cek, bangsa yang disiplin itu bangsa mana? Negara mana? Ya, rakyatnya yang disiplin itu, yang terkenal disiplin itu negara mana? Jepang, Korea Bu. Utara. Hah? Negara mana Jepang, baik? Bu. Jepang. 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 Padahal Jepang itu ya negara kepulauan. Apakah dia memiliki eh, tanah pertanian yang subur, yang cukup untuk menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera? Apakah cukup? Saya pernah, maaf, mohon izin, saya pernah ke Jepang. Di sana itu ya indah, ada tanaman-tanaman, tapi dia tidak seperti negara kita. Nah, ternyata mereka apa, Bapak Ibu? Mereka ini contoh Jepang. Terus yang lainnya lagi, negara maju mana lagi? Australia, Selandia Baru, Swiss. Swiss. Nah, Swiss ya terah. Swiss itu apakah punya angkatan bersenjata yang maju? Apakah dia eh, apa? Tapi kenapa banyak orang yang menitipkan atau menabung ya invest itu di Swiss? Kenapa? Reputasi apa yang dimiliki oleh Swiss? Ya, kenapa? Nah, ternyata ya ada analisis dari banyak ahli tentang kenapa suatu negara itu dapat dikatakan maju, karena negara tersebut adalah mengutamakan, sangat menjunjung tinggi. Yang pertama adalah satu, etika. Etika dalam arti luas ini adalah nilai universal. Lalu disiplin, jujur, ya. Nah, disiplin, jujur. Nah, dan nilai-nilai etika berikutnya termasuk suka berinvestasi. Nggih. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ternyata ketika nilai tersebut diterapkan ya oleh bangsa, oleh rakyat yang tadi kita kategorikan sebagai negara yang maju, mereka sebagian besar melaksanakan. Tidak berarti negara yang tidak maju tidak melaksanakan, tapi hanya sedikit gitu ya. Nah, mereka sebagian besar melaksanakan. Ya, seperti contohnya tadi kan ada Jepang ya. Jepang itu disiplinnya sangat luar biasa. Ya. Disiplinnya, kemudian etos kerjanya, nah, kejujurannya, ya, yang baik-baik itu ternyata negara yang dikatakan maju itu kalau kita runut kepada implementasi daripada nilai-nilai etika secara universal, yang kalau kita analisis lagi masuk pada uh, konsep core value berakhlak, betul. Ketika mereka menerapkannya dengan sungguh-sungguh dan membudayakannya, menghabituasikan, maka auto, Bapak Ibu, negara tersebut akan menjadi negara maju, masuk dalam kelompok negara-negara yang sejahtera. Dengan kata lain, kepemilikan, nilai-nilai atau attitude ya yang baik itu akan menghantarkan suatu bangsa menjadi bangsa yang sejahtera. Itu. Dan kita sedang menuju ke sana, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan terwujud. Entah nanti ketika 100 tahun ya, eh, tahun 2045 ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan terwujud. Atau bisa bisa lebih cepat. Oke.
Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana seorang PNS menunjukkan nilai kompeten? Di sini sepakat bahwa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kompeten ya dalam hal ini bagi Anda sebagai ASN sudah ada di dalam Undang-Undang ASN ya nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 20 ya, ya tahun 2023 di sana tereksplisit bahwa kewajiban bagi setiap PNS itu minimal 20 JP, 20 jam per tahun. Anda silahkan bayangkan ini banyak atau tidak, berat atau tidak. Sebagai gambaran, sekarang itu Anda berada pada, kalau Anda lulus ya, ya tapi mudah-mudahan lulus. Nah, pada Latsar ini, untuk e-learningnya ini ya, e-learningnya ini kalau di total eh, JP-nya itu ada 44. Itu dua kali lipat dari JP minimal yang dipersyaratkan bagi ASN. Nah, ini kan kalau kata Anda, saya kan sekarang sedang ikut Latsar dan ini sudah diprogramkan gitu kan, karena memang wajib, iya. Nah, sekarang pun kalau Anda mau ikut webinar yang diselenggarakan secara free, gratis, banyak sekali juga Pak Ibu. Dan juga di mana ASN berpijar di LAN itu juga, dan di bawah Kementerian Agama juga ada apa Pintar, eh, MOOC Pintar. Ada di antara Ibu dan Bapak yang sudah ikut MOOC Pintar? Sudah, Ibu. Sudah kan? Nah, dapat sertifikatnya juga otomatis dan ada JP kan? Nah, artinya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri secara gratis dan yang berbayar jauh lebih banyak. Nah, itu banyak Bapak Ibu. Dan inilah menunjukkan Anda ketika Anda rajin mengikuti yang demikian itu, meningkatkan kompetensi diri, baik kompetensi apa Bapak Ibu, ASN secara garis besar memiliki berapa kompetensi Bapak Ibu? Pengelompokannya ya, pengelompokannya ada berapa jenis kompetensi? Ada tiga Bapak Ibu, yaitu kompetensi ASN, Kompetensi teknis, teknis ya, Manajerial, manajerial, terus sos- sosial so kultural. sosiokultural atau sosial kultural ya. Nah, sosial kultural. Nah, kompetensi teknis itu sesuai dengan jabatan Ibu dan Bapak. Silahkan ya, cari aja penghulu, penyuluh agama, guru itu sesuai dengan tusi Anda, apa namanya, uraian tugas dan fungsi Anda kan sudah ada aturannya gitu kan. Silahkan Anda mengikuti ya. Kalau sebagai seorang guru silahkan meningkatkan kompetensi profesional ya, kompetensi apa? Pedagogik, kompetensi eh, sosialnya, kompetensi individunya, kompetensi pribadi maksud saya, silahkan. Demikian juga dengan penyuluh, peranata komputer, dosen, itu sangat-sangatlah terbuka. Oke? Baik, selanjutnya adalah indikator perilaku harmonis dalam lingkungan kerja. Ya, ada yang menjawab pengecoh. Ini apa nih Bapak Ibu? Di sini kunci jawabannya oleh tujuh responden, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, eh, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini ada pengecohnya. Selalu menjaga hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja tanpa memperdulikan perbedaan. Ini maksudnya yang menjadi clue dari jawaban bahwa uh, pengecoh ini bukan jawaban itu apa, Bapak Ibu? Hubungan baik Ibu. Ya, hubungan baik, selalu menjaga hubungan baik. Hubungan baik dengan apa? Kan hubungan baik itu tidak hanya atasan dan juga rekan kerja kan? Ada hubungan yang lain. Itu yang dikatakan sehingga kita menyimpulkan di sini ya, dia tidak menjadi jawaban ataupun kunci. Oke. Mengapa nilai adaptif? Semuanya sudah sepakat ya. Kemudian perwujudan nilai kolaboratif semuanya sudah menyepakati ya.
Karena dari kolaboratif itu intinya adalah kerjasama, ya. Kerjasama. Dengan siapa? Ya dengan berbagai pihak. Kolaboratif. Lalu yang berikutnya akronim berakhlak ini juga tidak ada uh, yang memilih jawaban lain, jadi tidak usah dibahas. Dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, nilai berakhlak berfungsi sebagai semuanya sepakat bahwa sebagai pondasi budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Ya, profesional tidak cukup, Bapak Ibu, tapi pribadi yang berikutnya diharapkan dari seorang ASN adalah integritas. Integritas itu ini dalam arti luas. Karena di dalam konsep nilai berakhlak, integritas itu bagian dari salah satu nilai. Betul, Bapak Ibu? Anda tahunya ceknya dari mana? Nah, ceknya dari mana, Bapak Ibu? Anda cek dari kata kunci yang ada pada masing-masing nilai. Anda cek coba. Pada integritas itu, ya, Bapak Ibu, integritas itu ada di nilai yang mana, Bapak Ibu? Anda cek. Anda cek. Integritas itu ada di nilai yang mana? Anda cek pada kata kunci. Anda cek pada kata kunci. Nah, setiap nilai itu nilai-nilai pasti ada eh, selalu saya ulangi, pasti ada definisi, ada kata kunci, ada kalimat afirmatif dan juga ada kode etik. Nah, ternyata ini saya bukakan ya. Integritas itu terdapat pada nilai akuntabel. Ya, saya stop share dulu. Cek. Nah, ini sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Iya. Dan Kok masih separuh gini ya? Mm-mm. Oke, oke, oke. Karena oke masih dipilah, nih. Nih kita, oke. Nih Bapak Ibu. Nah ini, oke ya, ini ya Bapak Ibu, nggih. Integritas itu masuk di akuntabel. Nah, masuk di akuntabel. Ini. Nah, ini integritas yang menjadi bagian dari salah satu nilai. Tapi secara keseluruhan, secara utuh, seorang ASN itu ya, seorang ASN itu dia itu berintegritas yang tadi eh, kita sampaikan. Kemudian selain integritas dia juga adalah profesional, profesional. Nah, integritas itu apa, Bapak Ibu? Integritas itu adalah eh, kesamaan ya sama antara hati, eh, kemudian lisan dan juga dengan perbuatan. Itu kita katakan sebagai integritas. Selanjutnya Bapak Ibu tadi dari soal persepsi ini sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Oke. Sudah selesai ya semuanya, artinya sudah sepakat menjawab yang sesuai dengan kunci sehingga kita tidak perlu membahas lagi. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk pada sesi penegasan dulu terhadap tugas masing-masing tugas Ibu dan Bapak. Ya. Untuk kami sampaikan, untuk tugas kelompok, ya, untuk tugas kelompok, kelompok 4 itu kami bagi lagi menjadi 2 kelompok. Sehingga Anda
pada kelompok 4 ini ya, setiap 5 dan 6 orang silahkan ditentukan 5 dan 6. Tapi kalau 11 orang sebenarnya bisa menjadi 3 kelompok. Tapi akan memberatkan ya. Nah, Anda ingin kelompok Anda ini menjadi 2 kelompok atau menjadi 3 kelompok? Ayo Pak Bu, Wahyu, tutup muka. ya, 3 kelompok atau 4 kelompok? ngapunten Bu, 2 untuk kelompok apa 3 kelompok, 3 sub maksud saya, 3 sub kelompok atau 2 sub kelompok. Kelompok 4A atau kelompok 4B sampai C atau cukup 4A dan 4B. ngapunten Bu, tadi di pagi hari kami sudah diskusi dan mengerjakan tugas kelompok Bu, jadi satu begitu. Terus pun di prayoginipun Bu. Nah, Bapak ya begini, bahwa instansi pembina kami ya dalam kegiatan pengembangan kompetensi dan juga yang mengatur regulasi termasuk pelaksanaan laksar ini ya adalah keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Nah, kami ini kan mendapatkan pengarahan-pengarahan ya, dari Bidai Iswara yang ada di LAN dan juga pejabat eselon 2 sana, termasuk eselon 1. Bahwa penugasan itu adalah beranggotakan. Nah, sekarang beranggotakan 4 sampai dengan 5 orang per kelompok. Sehingga segera kami mendefinisikan itu bahwa ketika kelompok Anda sekarang adalah bagian dari angkatan 9, nah ini kan kelompok 4, itu terdiri atas 11 orang, ya kita tetap kita ikuti saja petunjuknya. Karena yang menandatangani ya dari kepala LAN kan Bapak Ibu. Iya, Nah, siap Bu. itu sehingga mohon kebesaran jiwa jiwa Ibu dan Bapak ya untuk tugas kelompok itu yang tadi dirancang 11 orang itu satu tugas, ini Anda buat menjadi 2 dalam waktu singkat. Nah, kebutuhannya seperti apa? Ini pukul 17.24. Mungkin tidak. 23.59 itu adalah yang terakhir. Kami tidak mungkin memanjangkan waktu, ya Bapak Ibu. Silahkan, ketika judet, waktu 23.59 itu sudah Anda sampai pada itu, ya Anda tetap mengunggah kok. Tetap bisa mengunggah. Hanya warnanya merah. Nanti ketika penilaian, ya Bapak, Ibu, kita tidak lihat merah, tidak lihat warna apa, Bapak Ibu. Anda lakukanlah berikhtiar sekuat tenaga sampai melampaui itu. Nanti kami penilaiannya itu tidak melihat, khusus hari ini, tidak melihat telat, tidak melihat apa, sama dengan yang lain perlakuannya. Tidak dikurangi dengan apa nilai nilai kedisiplinan itu tidak. Oke? Nah, itu. Terima kasih atas pengertian ya Iya, dari Ibu ya dan Bu, Bapak. matur nuwun. Ya, sama-sama. Karena ini kami tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Kami dalam pantauan, Ibu dan Bapak juga dalam pantauan. Oke? Baik, Bapak Ibu. Untuk penugasan ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kami akan sampaikan aja dari atas. Dari atas tentang penugasan masing-masing rincian-rinciannya, ya. Untuk memastikan bahwa tidak ada informasi dari kami yang terlewat, ya. Nampak ya nih Bapak Ibu, ini kami yang ada di drive ya ini kami ya tunjukin aja ini Bapak Ibu. Yang penting kita dapat berlangsung gitu aja. Oke, oke ya. Ini tugas hari yang pertama ya, tugas kelompok nih yang paling atas. Anda membuat video role model tokoh berakhlak siapapun itu boleh ya. Tokoh nasional, tokoh daerah boleh asalkan Anda menampilkan awalnya identitas. Ini siapa sih? Kalau tokoh tersebut adalah tokoh yang sudah terkenal, Anda merasa semua orang kenal, tunggu dulu. Jangan mengatakan itu Anda asumsi Anda sudah dikenal gitu kan. Misal kemarin ada Gus Ikdam tanpa ada penjelasan apa-apa begitu loh. Nah,
kan ada peserta yang merasa tidak kenal, tapi yang membuat merasa ini tokoh yang terkenal sampai mengatakan siapa sih yang zaman sekarang tidak kenal beliau kan gitu. Nah, tidak begitu. Jadi tokoh yang sudah terkenal sekalipun kalau ibaratnya internasional gitu ya Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu menampilkan ini siapa namanya, beliau itu lokasinya di mana, kalau ada tempat tanggal lahirnya itu ada, kemudian beliau itu punya apa, yang kemarin ada tokoh pondok ya, pondok apa itu eh, bagaimana sejarah secara singkat silahkan dibuat secara estetik ya. Lalu usahakan Bapak Ibu ada kerjasama semua anggota kelompok dalam bentuk apapun yang diawali dengan pengantar penulisan ini nama kelompok dan juga anggota kelompok. Kalau perlu ada peran-perannya itu ada tuliskan bisa berapa detik straight gitu ya. Nah, oke. Kami kan tidak, kami akan pause gitu. Dek. Oh iya, iya benar ada. Lah, dan juga ada ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Ulasan apa? Terserah Anda. Ulasan profil boleh, ulasan sikap nilainya boleh. Dibagi ya. Dibagi 5 atau 6 orang. Itu sehingga menjadi karya yang menggambarkan kerjasama dan kekompakan. Ya. Lalu jangan lupa gambar-gambar itu, rangkaian gambar kan jadi video, gambar-gambar itu menggambarkan nilai yang dimaksudkan ya. Jadi relevan gitu loh, relevan. Berikutnya, oh ya tadi dikirim dalam bentuk link video. Ya, dalam bentuk link video yang diunggah kemana tadi? Ya, video tadi eh, Anda, ya, link video boleh ini YouTube Bapak Ibu ya, boleh boleh YouTube role model ini. Kalau MP4 kalau besar sekali Anda taruh di drive Anda bisa ya, ya itu ini YouTube. Lalu ada tugas individu apa itu Bapak Ibu, yaitu Anda membuat learning journal. Ini hari pertama berarti learning journalnya adalah sesuai dengan yang terdapat pada LK. Learning journal itu adalah learning journal ketika Anda mengikuti MOOC, ini kurang loh Ibu, MOOC, ini belum karena ada di drive gitu ya, belum menyesuaikan dengan hasil penyamaan persepsi yang terbaru gitu ya, persepsi yang terbaru. Untuk lebih jelasnya ada pada LK-nya. Ya, ada pada LK-nya, tapi di sini learning journal hari pertama itu pengalaman Anda MOOC dan pembelajaran sinkronus sekarang ini. Ya, yang Anda tampilkan dalam bentuk audio gitu nggih, maksimal 3 menit. Anda cukup paste linknya saja di LMS. Lalu ya, tugas di hari yang kedua juga sama, ada tugas kelompok dan juga tugas individu ya. Anda benchmarking secara online ya. Dan itu menjadi sumber Anda, sumber data primer Anda ya. Sumber data primer. Silahkan lokasinya itu bebas Bapak Ibu, boleh PT KAI yang lalu ya, ada Gojek, ada bahkan ini apa pengairan itu loh, pengairan ini pengairan ada dan juga ada Damkar Surabaya Bapak Ibu. Nah, itu alasan mereka memilih itu ketika presentasi di sinkronus hari keempat itu dapat dipertanggungjawabkan sehingga nilainya itu bagus Bapak Ibu. Oke. Ah, ah. Lalu objek benchmarking sudah tadi kami sampaikan dan itu diwujudkan ya dalam bentuk laporan yang berisi profil, lokus ya, ada profil, ada tusi ada visi misi, lalu ada nilai-nilai organisasinya ya. Lalu ada di bawahnya ada implementasi nilai-nilai berakhlak dan juga diakhiri bawahnya dengan kesimpulan ya. Dan jangan lupa di sini tidak ditulis tentu sebagai sebuah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan ya isinya. Tadi kan ada sumber-sumber, Anda bisa tambahkan di bawahnya referensi. Oke. Ah, ah. Itu dalam bentuk PDF.
Lalu hari yang kedua ada tugas juga ya untuk individu, yaitu pengalaman belajar pada hari kedua itu tidak hanya baca, tapi ada juga penyelesaian tugas individu dan juga tugas kelompok. Itu Anda tulis, Anda ceritakan, ya Anda ceritakan. Ya. Nah, lalu hari yang ketiga ada lagi, ada tugas kelompok, ada tugas individu. Tugas kelompok Anda membuat infografis. Info itu adalah narasi, kata-kata, ya. Grafis itu kan grafik sebenarnya, tapi yang di sini tidak ada data yang digrafikkan. Yang dimaksudkan adalah informasi berakhlak itu Anda buatkan penjelasan singkat yang mudah dipahami, disertai dengan menggunakan ilustrasi, ya, ilustrasi dan ikon-ikon yang mendukung. Nanti ketika presentasi kami akan tanya, ini ikonnya maksudnya apa? Ketika akuntabilitas kok ada kertas yang seperti ditulis begitu. Oh, ini kan ini Bu, laporan pertanggungjawaban. Nah, dan lain sebagainya. Itu silahkan nanti ini membutuhkan kreativitas. Silahkan tugas kelompok. Untuk tugas individunya adalah membuat matrik berakhlak. Ya, membuat matrik berakhlak ini sebagai arahan yang menunjukkan adanya hubungan agenda 2 dengan agenda 4. Ya, tapi ini diawali dulu hanya membuat matrik di tugas individu hari yang ketiga. Contohnya sudah ada pada LK. Nah, selanjutnya hari keempat tidak ada tugas, Pak, Bu. Ini 9 JP, Bapak Ibu. Dari jam 8 sampai 8 pagi sampai pukul 16:15. Tidak ada. Lalu yang terakhir, nanti pada hari yang kelima ada tugas individu membuat learning journal, ya, khusus hari yang kelima, yaitu sinkronus 3JP. Itu Anda membuat learning journal yang hari terakhir ini tidak pakai audio, Bapak Ibu, tapi diketik dan dikirimkan dalam bentuk format PDF. Itu Bapak Ibu tugas-tugasnya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita memiliki persamaan persepsi. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Sambil Anda berpikir apa yang ingin ditanyakan, tugas itu setiap hari dikumpulkan sesuai dengan harinya, pukul 23:59. Kalau ada satu anggota kelompok belum mengunggah, tugas kelompok itu kan memang dikerjakan sama-sama, tapi semuanya tetap mengunggah dengan penamaan nomor grup atau nomor kelompok, kan bisa 4A atau 4B, misalkan 4A underscore nama Anda underscore tugas kelompok H3 misalkan. Itu ya, itu nama aturan kita karena banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini kami mengaku banyak itu sehingga ketika kami mendownload tugas Anda itu saya download bukan download satu kami nilai tidak sekaligus dalam bentuk gerombolan gitu dalam satu apa ya besar gitu sehingga membutuhkan apa ya kepraktisan dalam mengerjakan kami mohonkan kerjasama dalam merename file. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan lagi, ditanyakan untuk memastikan semoga semuanya berjalan baik-baik saja. Silakan. Izin bertanya, Bu, Ya, yang silakan. tugas individu learning journal, tugas individu learning journal itu di-upload dalam bentuk MP3 nggih? MP3 Ini audio, atau link? Bu. Ya, Link, audio. dalam bentuk link, Oh, link. link. Nggih. Tapi Soalnya itu kan di tapi itu pada hari pertama dan hari kedua ya Bu ya, learning nggih. journalnya audio itu. Tapi hari yang kelima learning journalnya adalah dalam bentuk tertulis ya, PDF G. Nggih, siap, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Kita masih ada waktu nih, 9 menit. Untuk ya, selanjutnya Bapak Ibu,
Ada lagi yang ingin disampaikan? Nah, untuk tugas individu hari yang ketiga, menyusun matrik, Bapak Ibu, menyusun matrik ini. Menyusun matrik, Anda hendaknya ya, memperhatikan ini, Bapak Ibu. Ini loh, kan pada masing-masing nilai, pada masing-masing nilai itu ada definisi. Kan selalu saya sampaikan. Selalu ada kata kunci, selalu ada kalimat afirmasi, selalu ada kode etik. Nah, pada kolom yang terakhir, keterkaitan nilai-nilai berakhlak dengan tahapan kegiatan, ya, dengan tahapan kegiatan. Anda lihat, ya, pada contoh LK, ya, pada contoh LK itu tahapan yang pertama bisa dan tentunya harus yaitu koordinasi dengan mentor. Nah, ketika koordinasi dengan mentor, Anda itu dalam pikiran Anda tuh dengan apalah sikap, karena di sini adalah wahana yang memang didesain untuk mengembangkan, untuk mengimplementasikan sikap. Betul kan Bapak Ibu? Nah, sehingga Anda sudah berpikir saya harus apa ya? Misal harus ramah gitu kan. Harus ramah. Maka Anda langsung putuskan ramah itu masuk kemana di antara nilai-nilai itu. Oh, ternyata masuk di berorientasi pelayanan. Sehingga Anda menuliskannya berorientasi pelayanan titik dua. Anda tulis kembali tahapan itu, yaitu tadi apa? Berkonsultasi dengan mentor, nanti berkonsultasi dengan mentor dengan apa? Dengan ramah. Nah, itulah maksudnya keterkaitan tahapan dengan nilai-nilai yang relevan. Ya, itu maksudnya. Tuh Bapak Ibu. Misalkan lagi Izin ada tanya, Bu. contoh. Silahkan Pak. Ini nanti kami boleh meminta untuk filenya yang ditampilkan ini ya, Bu? Ya, boleh. Nanti kami akan memberikan file khusus ini, yaitu kami namakan file kristalisasi. Sip, Ya, terima sip, kasih, Bapak, Bu. kalau sudah punya. Kristalisasi itu yang berisi empat ini saja. Empat ini. Jadi itu menjadi panduan Anda dalam ini merancang atau mengisi matrik rancangan aktualisasi ya dasarnya ini. Oke. Selain juga sudah ada pada modul, tapi ini ada file ini siap, Bapak. Oke. Siap. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oh iya, sebagai tambahan, seandainya Anda tidak menemukan secara eksplisit kata yang dimaksudkan itu, ya, Anda bisa mencari padanannya. Padanannya. Bagaimana maksudnya? Ya, misalkan Anda itu inginnya apa ya? Ketika pada tahapan yaitu koordinasi dengan apa? Melakukan koordinasi dengan tim. Oh ya, pada kegiatan dan tahapan itu harus menggunakan kata kerja aktif nih Bapak Ibu ya, kata kerja aktif bukan kata benda. Gitu ya. Makanya berkonsultasi kan juga termasuk kata kerja aktif ya. Kan konsultasi kata benda jadi gitu. Berkonsultasi itu kata kerja aktif. Bukan konsultasi, konsultasi menjadi kata benda gitu kan Bapak Ibu. Pokoknya aktif karena yang melakukan Anda terimplisit di situ ada subjek saya ya. Jadi kegiatan dengan tahapan itu kata kerja aktif. Nah, setelahnya misal pada tahapan berkoordinasi dengan tim. Anda berpikir koordinasi dengan tim apa ya? Sikap-sikap yang saya kembangkan apa ya? Oh, saya harus eh, kerjasama nih, harus kerjasama. Anda cari gitu loh. Padahal yang kerjasama misalkan itu tidak ada gitu loh, kerjasama dengan baik atau saling saling belajar itu loh, kerjasama dengan tim untuk saling belajar misalkan wis berakhlak kompeten ini ya di sini saling belajar apa ya, tidak ada saling belajar ya apa ya bagusnya di kata kuncinya tidak ketemu. Kalau kata kunci tidak ketemu Anda larinya ke kode etik. Oh berarti sekarang ini azan, nggih. Kita sebentar lagi akan kita akhiri. Apa tadi? Bekerja sama dengan tim,
saya ingin saling belajar. Anda saling belajar itu Anda, tapi di sini ada ya. Nah, Anda kata-kata yang ada pada kata kunci dan pada kode etik itu Anda terjemahkan menjadi maksudnya saling belajar. Berarti menjadi kurang lebih ya, kurang lebih bekerja dalam tim untuk saling belajar, saling belajar meningkatkan, saling belajar untuk meningkatkan kinerja agar sukses. Gitu loh Bapak Ibu. Pokoknya kata kunci dan kode etik itu masuk dalam tulisan yang Bapak reletkan, hubungkan nilai dengan tahapan itu. Gitu. Gitu Pak. Jadi tidak harus sama persis dengan apa yang ada kata kunci dan kode etik. Kalau itu tidak ada, maka Anda boleh mengembangkan sesuai dengan makna yang Anda inginkan, tidak jauh, tidak lari dari kata kunci dan kode etik. Gitu. Saya kira cukup Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini. Ada yang Nggih, Bu. ingin disampaikan? Cukup Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu Uning? Cukup, Bu. Ada cucu mau bicara? Cukup Bapak Ibu. Tekap, Bu. Gimana Pak Topan? Tekap, sampun cukup. Cukup, nggih. Sampun Nanti lelah, selanjutnya Bu. Anda bisa tanyakan kalau ada yang kurang jelas di grup, nggih. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif semua dan sungguh sangat luar biasa. Mari kita berikan reaction pertemuan kita. Ya, pada reak itu Bapak Ibu silakan. Ya, saya sebagai fasilitator yang mendampingi Ibu dan Bapak pada pertemuan di sore hari ini, tentu banyak kehilapan dan kekurangan ya. Kami mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kontribusi, partisipasi aktif semua peserta di angkatan 9 kelompok 4 ini. Semoga Anda selalu sehat walafiat, sukses dan lancar ya melaksanakan lasar ini dan akhirnya lulus ya. Lulus. Amin amin. Amin, Ya, amin. terima kasih. Terima kasih kepada panitia Mbak Ina, Mas Sahrul dan Mas Panggi. Saya akhiri pertemuan ini. Mari semua kita akhiri dengan membaca hamdalah bagi beragama Islam yang tidak dipersilahkan menyesuaikan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Berikan pas sekali lagi untuk narasumber kali ini yang sudah membersamai Latsar ini mulai pagi sampai maghrib pas ini 17.45 sesuai rundown benar luar biasa. Terima kasih Mas Pagi. Ya, untuk itu Bapak Ibu jangan lupa ya untuk penugasannya jangan sampai terlewat untuk diupload nanti malam 23.59. Baik, untuk itu dipersilakan Bapak Ibu untuk mandi-mandi. Itu udah Ya, pada betul. ini sepertinya Ibu. Ya kucel-kucel tapi semangat ya. Terima kasih. Izin ya, izin untuk meeting. Ya, terima kasih Ibu. Terima Oke, kasih. Bapak Ibu, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.